Halo Tentuners, mau cek audio dulu seperti biasa ya, sebentar. Oke, sudah ada ya Tentuners ya. Nah, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas dan selamat ini mungkin ya, selamat beberes-beres. Karena lagi jam-jamnya pulang kerja nih sekarang nih Tentuners nih, yap. Kembali lagi di Sikat setiap hari Rabu jam 4 sampai jam 6 sore. Dan hari ini nih materinya once again ini gue selalu respect banget sih sama Promkes RSHS Bandung yang tiap minggu tuh ada aja ya materinya. Dan ini juga materi yang kalau misalnya lo punya saudara atau mungkin punya keluarga di rumah atau punya tetangganya nih yang baru saja melahirkan dan masih dalam fase menyusui nih Tentu Niners, hari ini materinya luar biasa daging banget buat lo. Ini ada asuhan kebidanan pada ibu menyusui. Oke, langsung kita undang aja nih ya. Ini Promkesnya udah ada. Oh, belum. Sorry, keluar lagi tadi. Oke, masih kita tunggu nih Promkes RSHS Bandung. Kini di sini ada Ibu Wati Puspitasari dengan username Puis. Halo. Apakah sudah bergabung kembali nih? Promkes RSHS Bandung ya. Ini gue juga bilang lagi ya Tentunya gue selalu respect banget nih sama Promkes RSHS Bandung yang tiap minggu tuh ada aja materinya. Dan ini sebenarnya setiap materi Sikat tuh sebenarnya dekat ya, dekat banget sama keseharian kita di kehidupan kita sehari-hari tuh deket banget nih materi-materinya nih Tentuners. Jadi lo harus join live Instagram ini sampai selesai nanti. Atau mungkin kalau nggak sempet join dari awal, live Instagram Sikat ini selalu disimpan di feeds @radio_mdk Instagram kita Tentuners. Jadi boleh lihat berulang-ulang terus. Kalau misalnya lo lupa materinya, lupa ilmunya, boleh di rewatch dan rewatch terus, oke? Ini juga ada Imelda tadi ya. Imelda. Panjang soalnya A-nya. Baru saja bergabung juga ada Gede Ageng. Nah, ini Promkes RSHS Bandung juga sudah ini Niners ya dari Promkes RSHS Bandung. Ini undangannya udah saya kirim by the way ini. Kakak admin Promkes udah ada belum ya? Undangannya udah saya kirim nih. Oh, bisa. Nah, begitu. Apakah aman? Ini undangannya udah saya kirim, terus tadi udah saya ACC juga nih. Ada Desti Desreyu juga. Halo guys. Selamat sore. Cerah banget sih ya sore hari ini by the way ini bagi Tasikmalaya Kota dan sekitar lagi cerah-cerahnya. Itu oren-oren senja masuk ke jendela di studio gue di sore hari ini. Halo Promgas, apakah aman ini? Oh, diundang. Belum juga ya. Ini kita bergabung juga That Top 9 atau bagaimana mengucapkannya username-nya. That of 9. That dot of 9. Wah, tidak dapat bergabung nih. Oke, aku coba lagi ya. Oh, lagi keluar. Sebentar ya. Namanya pertemuan secara tatap maya ya. Ini namanya tatap maya, bukan tatap muka. Secara tatap maya begini, kendalanya ada dan only. Mari kita kambing hitamkan sinyal untuk kendala-kendala seperti ini. Once again, Tentu Niners ya. Ini kalau misalnya lo di sekitar rumah lo, di tetangga lo, atau mungkin di keluarga lo sendiri punya ibu yang baru saja melahirkan, yang masih masuk dalam fase menyusui, panteng ini informasinya nih. Halo Ibu Dokter Tita Majid. Halo Ibu Dokter Tita. Selamat sore Ibu. Oh, ini promkesnya baru ada lagi. Oke, kita kirim undangan. Baru bergabung juga Garnita_Shafia. Wah, namanya bagus banget. Garnita Shafia. Halo Promkes, tadi udah aku kirim nih undangannya nih. Boleh di ACC gak? Boleh dong, sangka. Gue lanjutin ya tadi. Ini ada materi asuhan kebidanan pada ibu menyusui. Jadi kalau lo punya tetangga, punya saudara, ataupun punya di keluarga lo sendiri gitu ya, ada ibu menyusui, ini Tentu Niners nih, suruh langsung join live Instagram sekarang, langsung kirim ya. Kirim link live Instagram ini langsung ke beliau yang sedang dalam fase menyusui nih. Karena ini informasinya amat sangat daging banget nih. Sebenarnya apa sih asuhan kebidanan untuk ibu menyusui? Sebenarnya apa aja sih pola asuhannya, begitu-begitu ya. Sebenarnya apa sih dampaknya kalau misalnya kita tidak memberi asuhan kebidanan nih pada
ibu menyusui gitu. Nanti kita bakal bahas tuntas ya. Oke, ini masih dalam proses, masih tidak dapat bergabung di sini keterangannya Tentu Niners ya. Oke, gue coba undang lagi nih. Coba undang lagi. Kakak admin Promkes, aku baru ngirim lagi nih undangannya. Apakah sudah bisa di ACC? Judul skripsi saya? Enggak dong ya. Ngomongin skripsi. Bisa di ACC undangan live-nya nih. Kakak admin Promkes. Oke, masih sambil menunggu Tentu Niners ya. Ini sebenarnya juga kalau misalnya lo semua pemirsa gue di sore hari ini, kalau misalnya mau nitip pertanyaan ya, boleh once again langsung drop aja di kolom komentar pertanyaan apa sih yang pengen lo kepoin ya sama narasumber kita di sore hari ini Ibu Sakit Semina SST ini tentang asuhan kebidanan pada ibu menyusui. Ini sebenarnya dari kolom WhatsApp juga udah lumayan banyak yang gue himpun ya pertanyaan-pertanyaan ini Tentu Diners nih. Ada yang ngomongin seputar mitos-mitos. Oh, nah ini sudah bisa bergabung. Halo. Ya, halo. Oh, sudah aman, sudah aman. Halo Ibu, ini posisinya sudah enak nih Bu, udah apa ya posisinya Bu? Bentar. Oke, Ya, boleh. Sudah? Oke, kita mulai ya Bu ya. Selamat sore Ibu. selamat sore, Mas Jamal. Betul, aku Mas Jamal Ibu. Betul, Mas Jamal. Oke, selamat sore, ya. Jamal. Ini bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, baik. Gimana kabar Mas Jamal dan kru MDK Radio? Alhamdulillah juga lagi baik-baik saja di sini, lagi cerah banget cuacanya juga. Ibu lagi di mana nih posisinya Bu? Saya kebetulan lagi di rumah sakit, di tempat dinas. Baru selesaikah atau masih ada kegiatan lagi kah habis ini Bu? Habis ini ada kegiatan lagi. Waduh, padat banget Ibu ya. Semangat Bu, tetap sehat-sehat terus Ibu ya. Amin, amin. Tapi di sore hari ini nemenin Mas Jamal dan nemenin pendengar MDK juga namanya Ten to Niners Ibu, kalau boleh disapa dulu. Pendengar kita namanya Ten to Niners. Kalau mau disapa dulu silakan boleh Bu. Oke, selamat sore pendengar setia Radio MDK 10 to Niners ya. Ten to Niners ya. Ya, betul sekali Bu. Ini di sore hari ini kita sebenarnya mau ngomongin materi yang dekat banget mungkin sama keseharian kita, mungkin di tetangga ada yang baru melahirkan dan fase menyusui ya Bu ya. Kita bakal ngobrol ini seputar asuhan kebidanan pada ibu menyusui. Sekali lagi ya Tentu Niners, kalau lo misalnya punya pertanyaan seputar topik yang lagi kita omongin di sore hari ini, boleh langsung selama berjalan live ini drop aja di kolom komentar. Nah, mungkin boleh langsung dimulai aja ya Ibu Kitsa ya Bu ya. Oke. Oke, kita mulai langsung mungkin dari pertanyaan cara umumnya dulu nih Bu. Mungkin ada yang belum tahu ini sebenarnya asuhan kebidanan, Ibu ya. Ini asuhan kebidanan itu sebenarnya tuh konsepnya gimana sih, Bu? Apa sih sebenarnya asuhan kebidanan itu? Oke, ya. Oke, ini pendengarnya umum ya. Pasti ada ibu-ibu, ada remaja ya, ada calon ibu, calon bapak, calon nenek, calon kakek. Oke, sebelumnya kalau misalnya kita ngomongin tentang asuhan kebidanan itu secara sederhananya gini ya Mas Jamal. Jadi asuhan kebidanan itu adalah semua kegiatan atau pelayanan yang dilakukan oleh ibu bidan kepada ibu-ibu yang sedang menyusui. Oke. Oke, jelas suara saya? Jelas Bu. Tadi saya ngebenerin audio di sini. Oke, berarti ini harus bersama dengan pendampingan ibu bidan ya berarti ya Bu ya? Betul sekali. Karena judulnya asuhan kebidanan, maka asuhan ini asuhan yang kami berikan ya kepada ibu-ibu yang sedang menyusui, seperti itu. Secara sederhananya adalah seperti itu. Jadi support atau misalnya dukungan dari ibu bidan yang kita lakukan terhadap ibu menyusui. Dan itu kita lakukan kolaborasi ya bersama keluarga, bersama ibunya juga gitu. Dan asuhan ini kita libatkan pihak keluarga dan pihak-pihak lain juga gitu. Nggak cuma kita aja sebagai bidan. Oke. Nah, ini kalau untuk tujuannya sendiri sebenarnya apa Bu? Tujuan diberikannya asuhan kebidanan ini Bu? Ya, jadi asuhan kebidanan pada ibu menyusui ini kan masuk kepada asuhan kepada ibu nifas ya. Ibu nifas itu kan berarti ibu yang sudah melahirkan. Tujuannya adalah ibu-ibu nifas ini bisa melalui masa menyusuinya dengan baik gitu. Yang seperti yang kita tahu ya, dari habis melahirkan itu kan kita nanti berikan dukungan dia inisiasi menyusui dini misalnya. Lalu misalnya nanti dia kita
kita upayakan supaya seorang ibu itu bisa memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Setelah itu juga tetap bisa menyusui sampai 2 tahun seperti yang direkomendasikan gitu. Dan sebenarnya asuhannya dimulainya dari kapan? Dari masa kehamilan sebelumnya ya. Dari Oh, sebelum dia melahirkan gitu. Persiapannya sebenarnya dari sebelum itu. Seperti itu. oke, 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 betul, betul. Nah, sebelum lanjut nih Bu, ini mungkin nanti bakal kita bahas tahap-tahapnya mungkin ya Bu ya. Tapi mungkin sebelum masuk ke sana, ini boleh di-mention dulu nggak nih Bu? Ini sebenarnya seberapa penting sih Bu asuhan kebidanan ini bagi ibu yang sedang menyusui ini Bu? Oh, sangat penting. Sangat penting. Karena asuhan ini kita berikan sebagai pendampingan ya kepada ibu-ibu menyusui. Walaupun sebenarnya yang mendampingi dia mungkin misalnya dia melahirkannya di paskes lain, maksudnya di dokter ataupun siapa, tapi tetap ya kita sebagai bidan. Karena menurut saya bidan yang paling mudah untuk dihubungi sama ibu-ibu yang baru bersalin ini. Di setiap gang mungkin ya atau di setiap lingkungan tuh pasti ada pelang bidan. Ya. Sebenarnya kami itu mudah dijangkau. Jadi sangat penting, sangat dekat dengan para ibu-ibu gitu. Jadi nanti karena ini penting, apalagi menyusui itu sampai dilindungi ya sama undang-undang. Karena proses menyusui itu penting, maka pendampingannya pun sangat penting, Mas Jamal. Seperti itu. Luar biasa nih Tentuner. Tuh, sudah di-mention ya oleh Ibu Kitsa nih, pendengar Tentuners nih, bahwa ini sangat penting. Jadi harus terus dipantengin informasinya sampai selesai ya. Nah, ini baru selanjutnya nih Bu, kita berlanjut mungkin ke tahap-tahapnya. Ini tadi sempat Ibu mention kalau misalnya si asuhan kebidanan itu ada dari sebelum masa menyusui ini ya Bu. Ya, berarti dari masa kehamilan mungkin ya Bu ya. Itu boleh Ya. dijelaskan nggak Bu? Sebenarnya dari masa-masa dari kehamilan, melahirkan, nifas dan sampai menyusuinya itu sebenarnya tahap-tahapannya ataupun asuhannya, pola asuhan itu seperti apa nih Bu? Kalau dijabarkan satu persatu Bu. Oke. Sebenarnya secara sederhananya kita itu bidan itu mendampingi wanita sepanjang siklus kehidupannya ya Mas Jamal. Jadi sebenarnya dari mulai seorang bayi perempuan itu lahir sampai nanti dia menopause itu bidan tuh akan selalu masa-masa reproduksinya ini, apalagi untuk misalnya persiapan menyusui, kita siapkan dia dari semenjak kehamilan sebetulnya ya sederhananya. Bahkan sebenarnya sebelum kehamilan pun misalnya masa dia remaja itu sudah disiapkan juga apa menyambungnya misalnya remaja dengan persalinan atau kehamilan dan menyusui. Para remaja kita kalau dia anemia misalnya ya itu akan mempengaruhi dia ketika dia nanti hamil, bersalin gitu. Sehingga para remaja perempuan pun sebenarnya bisa didampingi oleh bidan untuk mempersiapkan nanti masa dia reproduksinya seperti itu. Kalau misalnya dijabarkan dari masa kehamilan ketika dia melakukan kunjungan ke bidan misalnya ya, karena biasanya bidan itu kan identiknya Mas sama ibu-ibu hamil aja gitu ya, yang ke bidan teh cuma yang ibu hamil aja. Padahal sebenarnya ketika perempuan itu sudah memasuki masa reproduksi atau misalnya para remaja pun misalnya boleh sebenarnya berkonsultasi dengan kami gitu. Kalau misalnya untuk yang menyusui ini kami dari masa kehamilan sudah masuk mulai tuh edukasi tentang persiapan menyusuinya nanti bagaimana gitu. Bagaimana dia kondisi payudaranya, bagaimana dia paham seberapa pentingnya nanti untuk menyusui bayinya seperti itu dan pilihan-pilihan apa nanti yang akan dia pilih setelah bersalin misalnya apakah dia misalnya dia bekerja, dia tetap ingin menyusui setelah bekerja. Nah, itu akan kita fasilitasi semua dengan edukasi, dengan pendampingan. Itu dimulai dari mereka melakukan kontak pertama sama kita biasanya pas hamil ya. Jadi pas mereka kontak, kita udah mulai maksudnya mendampingi mereka untuk proses itu. Oke, ini ada satu hal yang menarik yang sejujurnya juga saya malah baru tahu nih tadi waktu Ibu ngasih tahu ya, kayak yang tadi itu Ibu sempat kalau anak remaja wanita pun itu sudah bisa untuk konsultasi. Nah, ini mungkin agak sharing nih Bu dengan pengalaman Ibu selama Ibu berkarir ini pernah ada nggak Bu? Atau mungkin di masyarakat sendiri menurut Ibu masih perlu ditingkatkankah kesadaran tentang edukasi di remaja wanita tentang hal tersebut nih bagaimana Bu? Oh iya betul. Untuk para remaja, mungkin kita lebih ke promosi ya dan edukasi gitu bahwa suatu saat mereka akan merasakan gitu, akan mengalami hamil, melahirkan, menyusui dan para remaja ini harus kita edukasi untuk menjaga dirinya, menjaga fungsi nanti organ reproduksinya dengan baik, dengan nutrisi dan lain-lain. Karena remaja kita itu banyak yang anemia gitu. Dan itu sebenarnya kita kontak dengan remaja itu ya kita sampaikan itu semua gitu edukasi. Jadi sebenarnya memang mungkin baru ini ya
kok remaja ke ibu bidan gitu, untuk apa gitu. Ya. Padahal mereka semua yang remaja perempuan ini akan menjadi ibu gitu. Dan bahkan sejak dari prasekolah gitu ya, dari bayi, balita, tadi kan saya sebutkan bahwa kita mendampingi mereka selama siklus hidupnya, dari bayi, baru lahir, lalu balita, masa prasekolah, apalagi sekarang yang lagi dibahas stunting ya. Stunting itu nanti akan berefek besar ya ke depannya untuk kesehatan dia, kesehatan perempuan terutama ya. Jangan sampai nanti ketika dia waktunya untuk misalnya hamil, menyusui, jangan sampai dia mengalami komplikasi yang berat karena sebelumnya tidak pernah diberitahu tentang itu. Seperti itu. Untuk para remaja juga biasanya kita concern ke anemianya, Mas, karena jangan sampai mereka kan udah mulai menstruasi ya, mereka banyak yang anemia karena asupan mungkin kurang bagus. Dan program sekarang itu di puskesmas biasanya sudah bisa diberikan tablet tambah darah untuk para remaja kita itu, remaja perempuan. Oke, apalagi tadi yang menderita anemia tadi itu ya, Bu ya. Anemia, betul. Nah, ini juga mungkin salah satu hal yang harus mungkin diketahui dan dibiasakan mungkin ya, Bu, kalau misalnya juga dua sejoli ini mau melangsungkan ke jenjang pernikahan, itu juga kan ada sekarang anjuran untuk mencek dulu kesehatan reproduksinya, begitu ya, Bu ya? Iya, betul. Iya, betul. Jadi sekarang biasanya kalau di program Catin ya, pendampingan Catin calon pengantin itu, kalau misalnya di daerahnya ada kader KB, biasanya mereka akan jadi nanti ada 3 pendampingan dari ibu bidan. Para Catin ini nanti akan di-mention untuk didampingi oleh seorang bidan. Biasanya mereka akan melakukan screening, biasanya untuk yang perempuannya, calon pengantin perempuannya, dia akan di-screening, cek darah lengkap, dia akan dilihat anemia atau tidak. Kalau laki-laki biasanya akan untuk merokok atau tidak gitu. Seperti itu. Yang pendampingan calon pengantin itu. Oke. Nah, itu ya tadi Tentu Indonesia. Sekarang kita berlanjut ke permasalahan ibu menyusui lagi nih, Bu. Untuk asuhan kebidanan pada ibu menyusui ini sebenarnya apa aja sih, Bu, yang harus diperhatikan nih oleh ibu-ibu yang sedang dalam fase menyusui nih, Bu? Ya. Yang harus diperhatikan yang pertama adalah sebenarnya niat ya. Niat dari seorang ibu. Jadi maksudnya gini, karena self esteem atau motivasi dalam diri ibu dulu ya sebenarnya yang harus kita kuatkan. Karena ketika dia dari awal, kayaknya saya mah nggak bisa deh nanti menyusui gitu ya. Biasanya karena misalnya kurang informasi atau kurang dukungan. Kita akan bekerja sama dengan ibu. Ketika dia sudah percaya diri nih ya, kita akan bantu. Maksudnya kita akan membantunya tidak terlalu sulit ya, karena dalam diri dia sudah ada dorongan. Untuk hal-hal yang kita dampingi, biasanya kita akan fasilitasi ibu itu untuk bisa menyusui, memberikan ASI-nya dengan baik kepada bayinya. Asuhannya meliputi ya banyak pendampingan. Kalau misalnya kami di rumah sakit misalnya ya, ibu yang baru bersalin, apalagi ibu yang baru pertama kali melahirkan, pertama kali kita akan fasilitasi kontak dengan bayinya. Lalu misalnya ibu bidan ini gimana posisi menyusuinya gitu. Nanti akan kita bimbing juga bagaimana posisi menyusuinya. Terus ibu misalnya, kok ASI saya sedikit, misalnya seperti itu ya. Kita akan jelaskan juga bahwa ASI itu on demand. Semakin dia sering dihisap oleh bayi, akan semakin banyak. Kita akan lebih support ya. Biasanya untuk ibu-ibu yang baru melahirkan ini, karena dia mengalami perubahan hormonal yang drastis, dia akan lebih butuh banyak support gitu. Ketika dia merasa supportnya sudah cukup, biasanya dia akan mulai nyaman gitu dan bisa untuk menyusui. Itu insya Allah semua ibu tuh bisa melakukan itu. Gitu, Mas. Nah, ini mungkin ada pertanyaan yang muncul dari pernyataan Ibu barusan. Dengan pernyataan dan penjelasan Ibu barusan, kira-kira nih, Bu, ada interval khusus nggak sih? Ada waktu-waktu khusus? Misalnya, ini kalau udah begini nih harus seminggu sekali pergi ke bidan, atau ada waktu-waktu khusus nggak, Bu, untuk pergi ke bidan bagi ibu menyusui? Oh, begitu. Untuk ibu menyusui, maksudnya dia kontrol lagi gitu ke bidannya, atau maksudnya kondisi harus ada waktu? gawat, kondisi yang tidak normal ya maksudnya untuk menyusui. Ya, betul. Kita juga akan jelaskan ya untuk maksudnya ketika kita mendampingi ibu menyusui itu kita sampaikan juga yang seperti apa hal-hal yang tidak normal gitu ya. Kita sampaikan yang normal dan tidak normal. Misalnya dia yang normalnya adalah ibu bisa menyusui ASI-nya keluar misalnya gitu. Terus yang tidak normal adalah misalnya dia merasa payudaranya bengkak, sulit ASI-nya keluar, sampai dia demam, menggigil misalnya seperti itu ya. Atau dia merasa putus asa
depresi karena ASINya misalnya nggak keluar. Itu dia harus mencari bantuan. Dan kita insya Allah 24 jam mendampingi mereka gitu untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan apa yang dirasakan ketika menyusui. Seperti itu. Ini juga hal yang menarik nih, Bu. Ini berarti tadi mungkin kesehatan mental dan kondisi mental dari seorang ibu menyusui itu juga mungkin mempengaruhi terhadap proses menyusui bayinya tersebut ya, Bu ya. Ini kalau Betul. misalnya nih, Bu, ada sebuah kasus ibu menyusuinya tuh tadi kondisi mentalnya sudah tidak baik begitu, tapi di lingkungan keluarganya pun tidak ada juga yang memberikan dorongan untuk dia tuh maju ke arah yang lebih baik gitu. Kalau kasusnya seperti itu, kita misalnya apa yang bisa kita lakukan, Ibu? Ya. Berarti kalau seperti itu kita akan edukasinya bersama. Hmm. Maksudnya kita akan libatkan keluarga gitu bahwasannya ibu ini butuh dukungan, gitu. Ibu ini butuh support gitu ya. Dan kita juga harus aware ya. Maksudnya ketika misalnya dia butuh penanganan lebih lanjut misalnya ke psikolog atau apa, kita juga harus lakukan itu gitu. Nah, kita akan libatkan banyak profesi gitu untuk membantu si ibu ini keluar dari masalahnya. Seperti itu, Mas. Ya, betul, betul, betul. Nah, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ibu, sebelum live ini Iya, iya, berlangsung lewat boleh. WhatsApp Radio Dika. Mungkin boleh ditanyakan ya, Bu ya? Ini ada Ya, beberapa boleh silakan. pertanyaan yang tadi sempat Ibu mention nih, mungkin ada mengapa ASI itu susah keluar nih katanya, Bu. Mengapa ASI itu susah keluar? Karena tidak ada rangsangan untuk mengeluarkannya. Maksudnya gini, Mas. Jadi ASI itu dia by request ya keluarnya itu. Maksudnya gini, ketika ibu itu hamil, maka tubuhnya itu akan menyesuaikan, menyiapkan ASI ketika bayinya lahir. Dan ini kan dipengaruhi oleh banyak hormon ya, Mm-mm. hormon prolaktin, hormon oksitosin. Nah, makanya kenapa ketika dia baru melahirkan itu rawat gabung atau dirawat bersama bayi ya, bayinya bareng-bareng dengan ibunya kalau bayinya sehat, itu sangat penting. Karena dari isapan bayi itu nanti yang akan memberi sinyal ke otak. Nanti otaknya akan ngasih tahu nih, oh ini bayi eh, mau menyusu, keluarkan ASI seperti itu. Maka ASI akan keluar gitu. Jadi eh, kontak dengan bayi. Kenapa tidak keluar? Mungkin tidak ada rangsangan, bayinya tidak disusuin gitu sama ibunya, bisa jadi seperti itu. Atau kondisi fisik, misalnya dia itu tadi ya, misalnya dia ada psikologisnya terganggu sehingga hormon-hormon ini tidak bisa bekerja dengan baik, terhalangi oleh kondisi dia gitu, sehingga tidak keluar ASI-nya seperti itu. Ya betul. Ya, Oke. ibunya stres misalnya ya, kayak gitu. Ini bagi yang bertanya dan sedang menonton tentunya sudah terjawab tadi ya. Dan mungkin kalau misalnya sudah dilakukan beberapa penanganan pertama tapi tidak kunjung keluar juga, mungkin baru bisa dibawa ke bidan. Begitu mungkin ya, Bu ya. Ya, Nah, selanjutnya nih, Bu, ini ada pertanyaan juga. Ini mungkin masuk ke dalam salah satu kepercayaan ya, Bu. Kalau misalnya di masyarakat kita tuh lagi proses menyusui itu makan daun katuk katanya. Ini apakah benar-benar efektif nih, Bu, untuk memperlancar ASI nih, gitu katanya nih. ya. Bisa ya, maksudnya suplemen ya, suplemen apapun itu, misalnya daun katuk itu bagus, boleh-boleh saja suplemen. Cuman yang itu tadi, selain jadi banyak faktor ya Mas yang akan mendukung ASI ini supaya lancar, supaya keluar. Selain dari nutrisi, tadi daun katuk itu bagus ya, dia sayuran. Lalu maksudnya, tapi tidak cukup dengan daun katuk aja gitu sebenarnya. Tetap tadi karena dia itu keluarnya harus ada refleks menghisap dari bayinya. Jadi ketika bayinya menghisap payudara ibu, maka ASI akan keluar seperti itu. Jadi kalau bayinya rajin disusuin gitu ya, maka ASINya pun akan banyak. Dan nanti kalau misalnya disusuinnya teh sampai tuntas gitu ya. Jadinya teh ketika misalnya ibu menyusui nih, bayinya belum kenyang atau misalnya payudaranya belum terasa kosong. Biasanya ibu-ibu yang menyusui udah tahu nih, oh ini payudaranya yang tadinya keras misalnya, terus tiba-tiba karena udah disusuin jadi kosong. Dia akan mengisi lagi seperti tangki gitu. Isi lagi nih, udah kosong gitu. Itu respon-respon refleks tubuh itu dia otomatis seperti itu, Mas. Apa normalnya gitu ya. Jadi dengan suplemen itu bagus, boleh silahkan ya boleh gitu ya untuk dibantu suplemen. Tapi yang paling utama adalah itu tadi proses menyusuinya tadi harus terlaksana seperti itu. Nah, ini kebetulan juga ada yang lagi sedang bertanya nih, Bu, di kolom komentar kita mungkin bisa dibacakan ya, Bu, dari username Gede Ageng nih katanya nih.
Bagaimana cara edukasi keluarga yang kurang mendukung pemberian ASI? Soalnya seringkali keluarga tuh bukan mendukung pemberian ASI saat bayi rewel. Misalnya suka bilang, kasih sufor, kasih sufor we karunya orokna. Nah gitu, kasih susu formula aja nih, gitu katanya Ibu. Ini gimana nih Bu? Ya, oke. Itulah kenapa pentingnya kita mempersiapkan masa menyusui itu dari semenjak hamil ya. Jadi Ya. semenjak hamil kita edukasi suami dan istrinya sehingga mereka udah kompak duluan tuh. Oh kita nanti ketika bayinya lahir kita mau ASI ya bun misalnya gitu ya. Oke misalnya kayak gitu. Jadi kalau keluarga suami dan istrinya udah kompak itu akan lebih mudah ya insya Allah nanti ke depannya tuh. Jadi ketika misalnya ada dari keluarga ini emang cukup gitu ASINya gitu, kenapa nggak dikasih sufor aja gitu. Biasanya kalau misalnya ibunya sudah kita bekali dengan pengetahuan bahwa ASI itu cukup, cukup untuk bayi. 6 bulan itu cukup ASI saja. Dari mana dia ketahuan cukupnya? Pertama bayinya akan tenang misalnya ya. Lalu yang kedua misalnya dia dilihat dari pupnya, pupnya pipis, dia BAB. Oh berarti kalau ada yang keluar berarti ada yang masuk. Nah itu juga berarti ASINya cukup. Bayinya tenang, ASINya cukup, berat badannya naik. Itu sudah cukup. Maksudnya ASINya berarti itu cukup ketika semua itu baik gitu. Jadi ketika misalnya ada uh, ini aku kasih sufor meni bayi nanti misalnya tegendut-gendut misalnya gitu ya, tapi kurva berat badannya ternyata naik kok gitu. Ketika suami istri pasutri sudah dibekali ilmu seperti itu, dia akan merasa oh enggak mah misalnya gitu ya, dan namina ge bayi asi gitu iya mah. Dari di sini udah cukup seperti itu. Ketika misalnya dia rewel, kita cari sebabnya rewelnya kenapa gitu. Nggak selalu Nah, tentang dia kurang minum, kurang asi misalnya seperti itu. Ya. oke, oke. Oke, nah begitu mungkin ya dengan username @gedeageng nih ya sudah terjawab mungkin. Berarti intinya mungkin adalah seberapa penting edukasi itu juga terhadap keluarga dan pemahaman Ya, tentang ilmu betul. bayi juga tadi ya Bu ya. Oke. Ini ada Betul. pertanyaan selanjutnya nih Bu. Ini kali ini dari username Lulu Nur Ulala. Lulu Nur Ulala. Izin bertanya Bu Bidan katanya. Ini bicara mitos lagi nih Bu. Ada mitos apakah benar tidak pada ibu yang sedang memberi ASI ini bentuk payudaranya akan jadi tidak bagus nih katanya. Apakah berpengaruh atau tidak nih Bu Bidan? Katanya begitu. Seharusnya tidak berpengaruh ya. Maksudnya gini, eh ini kan fitrah ya, menyusui itu memang sudah jalannya bayi lahir disusui. Untuk menjaga bentuk payudara berubah atau tidak, mungkin dia akan berubah. Berubahnya dalam arti ketika dia hamil, payudara itu akan mengalami pembesaran karena dia menyiapkan saluran-saluran ASI. Pas melahirkan, dia akan membesar lagi karena nanti akan sudah terisi ASI. Untuk misalnya payudara nanti berubah, misalnya jadi kendor atau apa, kita perhatikan posisi menyusuinya gitu ya. Jadi posisi menyusuinya itu seharusnya bayinya yang kita dekap, bukan kita yang menunduk gitu ya. Kalau kita menunduk, maka payudaranya akan jatuh gitu kan ya posisinya. Tapi kalau misalnya kita mendekat, bayinya yang diarahkan ke kita. Sebenarnya untuk menjaga apa namanya posisi itu bisa juga berpengaruh. Tapi secara apa namanya secara nanti kendor atau apa misalnya gitu ya. Kalau misalnya itu sudah kita jaga, terus kayak penggunaan bra juga kan tetap kita akan sarankan apa namanya ketika menyusui. Kalau misalnya perubahan bentuknya ketika masa menyusui ya wajar karena dia sedang menyusui gitu. Nanti setelahnya, selama dia posisi menyusuinya benar, dia menjaga kebersihannya, dia memakai bra yang nyaman, tidak akan terlalu signifikan sepertinya ya perubahannya walaupun mungkin ada perubahan seperti itu. Nah, itu juga ya, karena mitos apapun juga sebenarnya ada bisa dijelaskan secara ilmiah ya, Bu ya, asal tidak Ya, terlalu percaya dengan mitos, Bu ya. Harus dibekali dengan penjelasan ilmiah juga. Begitu mungkin ya, username siapa tadi? Lulul Nur Ulala. Mungkin satu lagi nih, Bu, ada yang bertanya tadi melalui kolom komentar lagi nih, Bu. Ada dari username momalia_. Saat bayi mulai MPASI, apakah normal kalau ASI-nya jadi berkurang? Begitu katanya, Dok. Bidan. kalau mulai MPASI berkurang mungkin ya karena bayinya sudah mulai makanan yang lain ya. Dan pula nanti komposisi ASI itu tidak akan sebanyak yang bayi butuhkan saat dia baru lahir. Waktu dia baru lahir sampai 6 bulan, dia akan bergantung sekali dengan ASI. Itu satu-satunya makanan dia gitu. Ketika dia mulai MPASI, maka si ASINya menjadi pendamping saja. Maksudnya tidak akan jadi yang utama. Penurunan mungkin ya akan ada penurunan, tapi harusnya tidak drastis sekali selama bayinya masih karena selama bayinya masih menyusui, masih menghisap payudara, ASINya masih tetap akan diproduksi.
seperti itu. Oke. Ini tadi balik lagi kepada rangsangan mungkin ya Bu ya. Kalau misalnya tetap di Sapole Bayi akan terus memberikan produksi ASI-nya, mungkin begitu ya Bu ya. Ya. Oke, ini tadi ada Ibu Lulu Nur Ulala nih katanya Bu, mantap, terima kasih penjelasannya. Jadi lebih yakin dan semangat untuk memberi ASI itu katanya Bu. Iya, terima kasih. Terima Semangat, kasih. semangat. Semangat terus ya. Nah, lanjut Ibu mungkin Bu. Nah, ini kalau tadi kita sedikit ngomongin mitos, sedikit ngomongin asupan juga untuk saran ada saran nggak nih kalau dari Ibu sendiri untuk makanan ataupun asupan untuk ibu menyusui yang baik nih Bu? Seperti apa Bu? Ya, untuk ibu menyusui, makanan atau asupannya, Hmm? kita mungkin agak berbeda sebenarnya sama aja ya, maksudnya sama aja tuh dia tetap harus memenuhi kecukupan nutrisi, apa karbohidratnya, proteinnya, tetap harus ada. Mungkin dia akan memerlukan lebih banyak seperti kalorinya karena dia menyusui dan menyusui itu apa namanya mengeluarkan energi yang besar loh gitu. Jadi wajar aja kalau misalnya ibu menyusui, porsi makannya akan bertambah karena proses menyusui itu dia mengeluarkan tenaga gitu ya. Jadi kalau makanan yang baik yang seperti apa? Yang seimbang, maksudnya yang dia memenuhi semua kecukupannya. Jadi jangan ibu menyusui macam ulah emam no araratel, ulah protein, jangan makan yang proteinan gitu ya. Tidak benar juga, tetap harus ada proteinnya. Sayurannya harus ada, proteinnya harus ada gitu. Bahkan apa namanya? Kalau bisa mah lengkap semuanya ya komposisinya untuk ibu menyusui itu. Cuman mungkin porsinya akan berbeda karena dia mengeluarkan kalori yang lebih banyak ketika nanti menyusui. Oke. Seperti itu ya. Bisa disebut Portugal mungkin ya Bu ya? Apa tuh? Portugal tahu Bu? Portugal. Porsi Apa tukang itu? gali. Yang nggak tukang gali Suaminya, juga sih ya. suaminya satu piring, ibunya mentang-mentang menyusui 3 piring gitu ya Bu ya. Yang penting tadi catatnya lengkap komposisi nutrisinya begitu ya. Ya. Ya, gitu. Oke, oke. Lanjut nih Bu, nah ini mungkin kita balik lagi ke asuhan kebidanan ya tadi Bu, ini boleh di-mention nggak sih Bu, kira-kira ada dampaknya nggak sih Bu kalau misalnya seorang ibu menyusui ini tidak mengikuti asuhan kebidanan? Apa kira-kira dampaknya? Ya, sebenarnya asuhan kebidanan itu kan asuhan yang diberikan oleh ibu bidan ya kepada ibu-ibu. Kalau misalnya ibunya tidak mendapatkan asuhan kebidanan ya sebenarnya ketika memang dia sudah pernah kontak dengan ibu bidan, sudah dijelaskan segala macamnya, ya tidak apa-apa kecuali misalnya dia perlu bantuan. Misalnya dia perlu bantuan, dia merasa oh aku nih kok kayaknya posisi menyusuinya masih salah ya, kok aku nih jadi nggak percaya diri ya. Ketemu lagi sama Bu Bidan, boleh, mangga silahkan. Kalau misalnya ditanya apa bahayanya, misalnya dia tidak mengikuti asuhan kebidanan kan asuhan kita yang kita berikan ya kepada ibu. Jadi sebenarnya ibu itu tinggal melakukan apa yang sudah dia dapat ketika waktu diedukasi oleh ibu bidan seperti itu. Ikutin aja saran ibu bidan dan misalnya cari informasi yang banyak ya. Dari cari informasi yang banyak ketika ada yang bisa kok bingung ya begini ya. Dia boleh tanyakan lagi ke ibu bidan, hubungan lagi kami akan dampingi lagi seperti itu. Betul, betul. Ini jadi salah satu hal yang menarik juga, ini saya baru terpikirkan Ibu, karena kalau ngobrolin seputar hal ini nih tidak menutup kemungkinan juga yang tadi saya sempat mention adalah mitos-mitos. Biasanya kalau Ya. misalnya ibunya sudah teredukasi, tapi misalnya neneknya bilang, ah enggak, dulu waktu kamu menyusui juga, ibu menyusui kamu tuh juga gini-gini, aman-aman aja nih, sampai sekarang udah gede. Nah itu biasanya untuk mengakali dan menyiasati hal-hal seperti itu tuh ada jalan keluarnya nggak sih sebenarnya menurut Ibu, Bu? Ya, itu tadi ya, makanya ketika misalnya ibunya sendiri, ya kalau misalnya ibunya cuman sendirian, sulit juga sebenarnya. Tapi kalau misalnya, biasanya kalau perempuan teh kekeh ya, kalau dianya kekeh gitu, kita komunikasi yang baik tetap ya, komunikasi yang baik tetap. Maka dari itu ilmu tentang menyusui ini sebenarnya tidak hanya urusannya ibu aja gitu. Makanya tadi saya sebutkan juga calon bapak, calon nenek, calon kakek gitu supaya mereka juga bisa mendukung nanti ketika di rumahnya ada ibu sedang menyusui, mereka akan mendukung. Oh, ternyata sekarang mah udah berubah ya, cenah. ASI yang encer teh boleh dikasihin ke bayinya, malah itu teh bagus. ASI yang kuning-kuning itu awal juga bagus sehingga mereka update dan akan mendukung. Jadi memang harusnya kita edukasinya semuanya ya, atau misalnya seorang ibu hamil ya carilah dukungan yang banyak gitu ketika nanti prosesnya jadi bisa terlaksana dengan baik seperti itu.
Betul, betul, betul. Atau mungkin sekalian kalau misalnya pengen konsultasi ke bidan, bawa langsung sekeluarga besar begitu ya, Bu ya. Biar langsung diedukasi semuanya satu-satu. Sampai neneknya, sampai Ya bibunya boleh langsung boleh. teredukasi. Oke, Ya. lanjut nih Bu. Mungkin akan beberapa pertanyaan lagi nih Bu yang tersisa Bu. Ini kalau dari Ibu sendiri ada pesan nggak nih Bu? Ini saya mau minta pesan nih dari Ibu kepada mungkin ada calon bapak mungkin ataupun calon orang tua atau calon ibu. Ada pesannya nggak nih Bu kepada calon-calon orang tua yang akan menghadapi fase menyusui bagi bayi mereka? Oke, pesannya adalah masukkan menyusui ke dalam list persiapan persalinan Anda. Karena kadang ya kalau mau bersalin teh yang disiapin teh baju, ya baju bayi, terus apa box bayi gitu ya. Masukkan menyusui ke Hadiah-hadiah. dalam list itu, ya. Masukkan menyusui ke dalam list itu, karena eh, apa namanya menyusui ini sangat penting ya. Udah tahu lah pasti ya menyusui itu penting, dia apa namanya nutrisi lengkap segala macam, tapi kadang dia nggak dimasukin ke dalam list persiapan sehingga tidak ada persiapannya. Pas udah brol bayi nanti kumahnya itu gitu kan. Jadi persiapkan, bekali dengan ilmu pengetahuan, bekali dengan searching-searching gitu ya, misalnya kan banyak banget sekarang tuh. Lalu konsultasikan dengan ibu bidan Anda. Apa kira-kira nanti yang harus saya persiapkan? Apa nanti misalnya jika menemukan hambatan ini dan itu bagaimana? Pesan saya, semangat dan masukkan menyusui ke dalam list persiapan persalinan Anda. Itu aja. Biasa. Ini by the way ini Bu, Ibu Lulu Nur Ulala komen lagi nih katanya aduh banyak yang masih semangat dan enak ngejelasinnya Ibu Bidan jadi pengen konsultasi cenah Bu. Ya mangga, boleh ke RSAS aja kalau mau konsultasi. Oke. Ini kalau saya yang belum punya calon bisa konsultasi juga nggak nih Bu? Boleh mangga. Sama calonnya atau bawa sekalian. Oke, oke. Mungkin sebelum ditutup nih Ibu Kitsta Kismina boleh ada closing statement Bu tentang materi kita di sore hari ini Bu. Oke, closing statementnya mungkin ya bidan adalah apa namanya eh, provider terdekat gitu ya untuk para ibu menyusui. Bidan teh ada di mana-mana gitu ya. Jadi jangan ragu untuk datang ke bidan, datang kepada kami menanyakan misalnya jika Anda perlu bantuan atau apapun. Dan itu tadi aja persiapkan ya, persiapkan supaya nanti proses menyusuinya lancar, proses menyusuinya bisa dilalui dengan baik dan nggak nambah-nambah stres ibu gitu ya ketika habis menyusui. Maka persiapkan dan konsultasikan dengan kami. Ya, itu aja buat semuanya. Ini terakhir Ibu ada dari Mam Ito katanya Bu Bidan buka praktik di mana Cina Bu? Saya cuma praktek di RSIS aja. Di RS aja itu tuh Bu Ya, Cimam Ito mungkin bisa langsung ke RSHS Bandung ya cari Ibu Kitsa Kitsmina nih yang mana nih langsung ya, Bang. konsultasi. Iya, Oke, mungkin iya. sekian ya Ibu tentang materi kita hari ini. Terima kasih Ibu Bidan luar biasa materinya Sami-sami. materinya daging sekali ini materi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari tapi mungkin suka dilupakan gitu ya Bu, tentang Iya, iya. edukasi-edukasi semacam. Jadi intinya kalau ada permasalahan apapun langsung datang ke bidan tentang bayi dan ibunya. Begitu ya Bu Bidan ya. Iya, mangga. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Ibu Kitsa Kismina atas Ya, ilmunya, atas informasinya. Sehat-sehat terus iya. Ibu. Selancar-lancar Amin. kegiatan. Amin. Salam juga buat Amin. semua kru dan keluarga di rumah ya Bu ya. Ya, terima kasih Mas Jamal. Salam untuk semua kru MDK dan apa apa tadi nine 29ers. Ten to Niners Bu. 10 to 9 Ten. Niners ya, 10 to Niners, sehat-sehat semuanya, ikutin terus radio MDK ini ya, bagus banget semuanya isinya. Terima kasih Oke, Bu. Sekali lagi terima kasih Bu. Silakan melanjutkan aktivitasnya Ibu. oke, terima kasih. Sama-sama Bu. Selamat sore. Oke, luar biasa ya Ten to Niners ya. Ilmu yang daging banget sekali lagi gue bilang dan respect juga nih buat Promkes RSHS Bandung yang tiap minggu selalu aja ada informasi yang bisa kita ulik, kita pelajari, kita apa ya, kita cari tahu gitu Ten to Ninersnya. Dan di minggu ini juga ini ilmu yang amat sangat daging lagi, luar biasa. Jadi buat lo sekali lagi yang nggak sempat nonton dari awal ya Ten to Ninersnya, nanti live ini bakal gue simpan. So, pantengin terus sikat seputar informasi kesehatan yang tiap minggunya beda-beda topiknya nih tentunya ya. Hanya di 102,9 MDK Radio yang you station dan juga di live Instagramnya di @radiomdk setiap hari Rabu jam 16.30. Live-nya gue akhiri Ten to Ninersnya. Selamat melanjutkan aktivitas dan tetap sehat. Dadah! Ini belum ya?